Ada seorang suami istri tidak punya anak, bertahun-tahun sampai hampir 15 tahun tidak punya anak. Akhirnya setelah periksa ke dokter, rupanya ada permasalahan di kandungan sang istri, ada satu macam penyakit dan harus dioperasi sama diganti ginjalnya. Sehingga gara-gara itu seorang istri tidak bisa punya dzurriyyah, tidak bisa hamil. Waktu diperiksa, dilihat darah dan dari suami dilihat semuanya. Akhirnya istri pulang. Sang suami melihat hasilnya. Setelah sang suami melihat hasilnya, ternyata yang terbukti tidak bisa, yang bermasalah adalah sang istri. Apa kata sang suami? Ini sih kisah nyata. Dokter, sebaiknya dokter saja yang ngomong. Cuman omongnya dirubah. Bilang kepada istri saya bahwasanya yang bermasalah adalah saya. Jangan bilang yang bermasalah adalah istri saya. Akhirnya sampai pengobatan ini berjalan. Akhirnya betul dipanggil sang istri, dikasih tahu bahwasanya ibu harus sabar, bahwasanya yang bermasalah adalah sang suami. Sambil demikian pun sang suami berusaha untuk mengobati sang istri karena penyakit harus diangkat, lalu ginjalnya harus diganti. Hari demi hari sehingga sang istri muncul namanya emosi. Biasanya muncul amarah gara-gara tahu begitu itu. Kembang emosi, kembang ini, anak punya keturunan. Padahal seharusnya tidak semacam itu. Ini sekedar cerita dulu ya. Baru nanti ada nasihat buat yang tidak punya dzurriyyah. Akhirnya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, beberapa bulan, itu muncul emosi istri tersebut. Suka marah-marah dengan sang suami. Suami tetap sabar dan sebagainya. Hingga suatu ketika sang istri harus melakukan sebuah operasi amaliyah, ya, operasi ya, amaliyah, operasi di bedah sama ginjalnya harus ini. Cuman berkenaan dengan itu juga, subhanallah, sang suami itu punya tugas, harus pergi keluar negeri. Oh, dikira tambah naik pitam ini. Sudah istri mau operasi, suaminya pergi keluar negeri. Sehingga waktu saat operasi sang istri, sang suami tidak menemani. Oh, cemberut, marah dan sebagainya. Akhirnya setelah sang istri selesai operasi, tidak lama kemudian suami pulang, dan pulangnya agak lama rupanya ini. Agak lama. Biasanya pergi keluar negeri hanya seminggu, tatanya itu sampai sebulan lebih. Bahkan setelah itu minta tempo waktu dia mau mengadakan perjalanan lebih jauh lagi. Wah, tambah marah-marah dan sebagainya. Setelah suami pulang, subhanallah, tidak lama kemudian, beberapa bulan, hamil sang istri. Kaget sang istri, bagaimana ini terjadi? Katanya kamu bermasalah. Diceritakan oleh sang suami, sayang, jangan marah kamu. Waktu kita pergi ke dokter, sebetulnya menurut dokter yang bermasalah adalah bukan aku, tapi kamu. Abang, saya? Iya, kamu yang bermasalah. Cuman aku takut kamu kecewa, takut kamu minder, kamu tidak ceria. Maka aku bilang ke dokter agar yang dibilang mandul adalah aku. Terus, dan ini harus melakukan operasi dan kamu harus ganti ginjal. Dan untuk beli ginjal sangat berat. Dan apakah kamu tahu waktu kamu operasi? Sebelumnya waktu kamu operasi di rumah sakit itu, aku di rumah sakit sebelah, karena itu ginjalku yang kau ambil. Dan aku sengaja tidak bisa menemuimu dalam beberapa bulan, karena apa? Aku ingin tampak dalam keadaan sehat. Sehingga aku di saat pulang kepadamu dalam keadaan aku tidak punya rasa sakit, sehingga kamu tidak ingin. Ini satu gambaran bahwasanya ternyata bisa saja. Ini adalah makna cinta. Bukan di saat orang tidak punya anak lalu main tuntut, kamu dasar, kamu mandul, gak mau ada. Ini kan jalan hidup tetap dengan keindahan. Istrimu tidak punya anak, ketahuilah anak tidak jaminan orang masuk surga. Bahkan kami beri kabar gembira bagi yang tidak punya anak. Wahai hamba yang tidak diberi oleh Allah anak, bersyukurlah bahwasanya Allah telah menutup pintu neraka yang namanya anak. Kalau ada seorang ibu yang tidak punya anak, maka dia tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Sebab zaman sekarang banyak orang masuk neraka gara-gara anaknya tidak dikenalkan salat, anaknya tidak diajari baik. Makanya yang tidak punya anak bersyukurlah karena Anda telah dibebaskan dari api neraka gara-gara anak, karena Anda punya anak. Tapi bagi yang punya anak, semoga menjadi ahli surga semuanya. Jadi anak tidak jaminan orang itu adalah masuk surga, dan itu hanya di dunia saja. Masalah berbangga-bangga di dunia wajar, akan tapi hanya sebatas 70 tahun. Kebanggaanmu yang sesungguhnya nanti di akhirat. Maka dari itu jalanilah itu semua dengan keindahan. Jangan sampai sudah tidak punya anak berantem melulu, sudah begitu masuk neraka, nasib buruk. Ada masalah cari solusi, kita bicarakan seperti apa. Jika mandul suami dan sebagainya, khususnya mandul suami.
Yang mandul istri, ada. Kalau memang sudah ketahuan, oke lah, dan berobat. Tapi kalau sama-sama tidak tahu, biar sama-sama husnudon sampai mati. Misalnya, tidak tahu siapa yang mandul di antara kita. Bahkan mungkin pergi ke dokter sekalipun, dilihat, dokternya harus bijak. Bisa saja berkata, sebetulnya kamu tidak punya masalah. Kecuali penyakit harus diobati. Mungkin memang mandul, tidak bisa melahirkan. Seorang suami, khususnya dokter yang menemukan seorang suami memang betul-betul tidak bisa membuai, sebaiknya tidak usah diungkapkan kepada sang istri, supaya tidak sang istri itu berubah cara. Jadi bisa saja dikatakan bahasanya tidak punya masalah, biar menjalani hidup dengan harapan, hubungannya pun maksimal. Jadi menjaga, jangan sampai urusan anak itu seolah-olah memang anak itu adalah hiburan bagi kita, tapi sebetulnya anak itu adalah amanat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi siapapun yang tidak diberi oleh Allah anak, jangan mencaci takdir. Jangan marah dengan Allah, jangan marah dengan pasangan. Akan tapi terimalah itu semuanya. Jalani hidup dengan indah, ambil anaknya orang sama itu bisa menghantarkan ke surga kok. Hanya bedanya tidak keluar dari rahimmu, tidak keluar dari tulang punggungmu, tidak, akan tapi dari rahimnya orang lain Anda rawat menjadi seorang alim besar, pahalanya nyambung kepada Anda. Akan tapi jangan sampai gara-gara ada yang mandul lalu ribut rumah tangga. Ini juga problem yang harus diselesaikan.